saya di sini sebagai kepala kebun Sungai Lala. Setia Permana. Masa kerja saya 17 tahun, tapi kalau di kebun ini saya baru ada 1 tahun. Sebelumnya saya sempat menjabat di Sulawesi. Ya, jadi kalau disampaikan tadi sama Pak Wawan, jadi memang untuk di PT Tunggal ini adalah kebun tertuanya PT Astra Agrolestari. Ya, jadi dari dulu memang ini ada tahun tanam 75 dan sengaja di areal ini sekitar 1,5 hektar tidak kita tumbang. Jadi emang plan kita dijadikan monumen untuk bahwa di PT Tunggal Perkasa ini ada tahun tanam 75. Kalau waktu replantingnya sih kalau mengikuti tanaman sebelah-sebelahnya ini harusnya sudah ditumbang di tahun 2010 kemarin. Ya, jadi kawan-kawannya yang di satu blok ini sudah ditumbang di tahun 2010. Ya, untuk di jumlah pokok yang ada di sini ada 208 pokok ya dengan luas 1,5 hektar itu. Ya, kalau untuk produksinya untuk bulan lalu kita masih bisa panen untuk di areal ini sebanyak 108 janjang atau secara tonase sebanyak 2 ton 400 kg. Ya, kalau 1 tahun kita hitung yield-nya di blok ini atau di areal yang monumen 75 ini sekitar 20 ton per hektar masih dapat untuk tahun tanam 75 ini. Ya, masih menghasilkan Bu, masih menghasilkan. Hanya kendalanya memang di proses panennya karena pokoknya cukup tinggi, hanya 1 atau 2 orang saja yang sanggup untuk mengegrek pohon ini. Ya, jadi memang kita sediakan orang khusus juga yang memang masa kerjanya sudah lama untuk proses panen untuk areal ini. Ya. Kalau untuk ketinggiannya secara yang kita panen di sini sudah menggunakan egrek sambung 3 plus tambah lagi sambungan. Ya. Satu pipa egrek itu kan 6 meter, sambung 3 itu 18, tambah lagi ada 1 sambungan lagi, ya sekitar 20 meter untuk ketinggian pokoknya. Jadi seperti itu, ya memang tingkat kesulitannya di kesulitan panen, tapi kalau di produksinya masih menjanjikan lah dengan umur 48 tahun masih bisa menghasilkan 20 ton per hektarnya seperti itu. Mungkin itu mungkin dari pembuka dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila nanti pun dalam penyajiannya ada yang kurang berkenan, saya minta maaf untuk Bapak Ibu semuanya karena di sini hanya ala kadarnya saja yang kami sediakan. Mudah-mudahan kunjungan Bapak Ibu semua ke sini berkesan ya untuk di PT Tunggal Perkasa terutama kita di posisi di monumen tahun 75 ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya nanti boleh ada tanya jawab ya setelah ini Pak. Kami mengundang Bapak Asa, Bapak Asa. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Vice Presiden, Vivi, sahabat kami Bang Topan Mahdi. Wah ini yang belum kenal nih. Dulu wartawan juga sama dengan kita, cuman beda nasibnya. Sekarang Vice Presiden, kita kasih juga reporter. Ya, saya hormati teman-teman Mas Dede, Pak Eka, Mas Wawan, dan seluruh jajaran PT Tunggal Perkasa Plantation yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wasyukurillah kami sudah sampai di tempat ini. Kami senang Mas Topan, ini pengalaman baru, wawasan baru. Jadi kami, kemudian kami ini Mas Topan, kadang-kadang berkunjung ke kebun kelapa, kadang-kadang berkunjung ke kebun durian, kadang-kadang kami berkunjung ke eksplorasi tambang, eksplorasi migas, sampai ke tengah laut kita naik kapal lihat mitra-mitra kita. Hari ini alhamdulillah kami sampai di kebun sawit yang tahun tanam 75 masih menghasilkan luar biasa. Saya sangka yang menghasilkan tahun 75 itu hanya Lina, Kenny.
Magdalena. Rupanya kebun sawit juga masih dikerjakan. Yang menghasilkan konversi pers maksudnya. Luar biasa. Kami berkunjung kemari selain kita bersilaturahmi, juga terus terang ingin menambah pengetahuan, wawasan berkaitan dengan sawit. Dulu kita pernah buat lomba karya tulis sawit untuk kesejahteraan rakyat. Sudah banyak tulisannya tapi belum dibukukan. Nah, hari ini kita sampai di sini, saya menantang teman-teman yang hadir untuk membuat juga tulisan berkaitan dengan kelapa sawit ini, khususnya di Astra. Nanti ketua PPI yang siapkan hadiahnya. Ya, proposalnya ke Astra maksudnya. Nanti kita bukukan juga sekalian dengan tulisan teman-teman yang tahun 2018 atau 2019 ya, Ken? 18 19 yang lomba soal sawit. 19 ya. Dan belum kita bukukan. 18. Kami Mas Topan setiap tahun, setiap HPN selalu menerbitkan buku. Nah, waktu 2018 itu kita bikin soal sawit itu nggak sempat menerbitkan buku, bukan nggak sempat, uangnya kurang. Jadi insya Allah nanti tulisan teman-teman yang berkaitan dengan sawit, khususnya di kebun Sungai Lala ini, khusus nanti bisa digabungkan dengan tulisan-tulisan terdahulu. Nanti kita bukukan, kita luncurkan, nanti kita lihat momentum yang baik. Tapi harapan kita memang setiap kita berkunjung ke mitra-mitra kita ini, kita menghasilkan karya jurnalistik, apakah dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk foto, supaya dia abadi. Kalau kita jadikan buku, nanti insya Allah pengurus wartawan berikutnya atau anak cucu kita nanti bisa baca, bisa tahu bahwa kita di tahun 2023 misalnya sudah sampai di kebun yang usia tanam di tahun 75 ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Astra dan PT Tunggal Perkasa Production ini yang sudah menyambut kami dengan luar biasa. Sekali hidang ada kelapa muda, ada kue kotak, ada nasi kotak. Nggak cukup perut kita nampungnya, maksudnya gitu. Nggak cukup saking banyaknya. Jadi kami mau izin nanti beberapa kue kotaknya bawa pulang untuk makan di jalan. Jadi jangan nanti dianggap wah ini teman-teman PW ini luar biasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya bila ada teman-teman kami yang makan kelapa sampai 3 misalnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka yang jawab. Pak Eka kesini loh, Pak Eka jawab, Pak Eka. Pertanyaannya singkat saja, dengan hasil produksi yang sekarang ini, kira-kira itu kategorinya tinggi atau sedang atau enggak? Dan sawitnya itu apakah dipupuk atau enggak? Kalau memang sawit tidak dipupuk bisa berbuah banyak ini, menarik juga menurut saya. Rahasianya apa? Bocorkan dong. Oke, itu aja, Pak. Kalau untuk dari standarnya tadi yang Bapak sampaikan, apakah termasuk produksinya tinggi, sedang atau rendah? Memang kalau secara di Astra ataupun dari bibit dari Marihat ini kayaknya yang kita pakai memang maksimal umur hanya 30, Pak. Standar umur 30, nilainya sekian. Kalau ini kan umurnya memang sudah jauh berlebih. Kalau yang kita ketahui dengan umur yang di atas 30 masih 20 ton ini, ya memang masih cukup kategori tinggi, Pak. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau sawitnya dipupuk atau enggak, memang ini di luar dari blok kita yang lain. Jadi memang ini hanya kita rawat saja. Kalau pupuk pun misalnya kalau ada pupuk lagi baru masuk ke sini gitu, Pak. Karena secara rekomendasi atau secara pengajuan di blok ini sudah tidak ada selain pemupukannya yang 1,5 hektar ini, Pak, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pupuk berlebih
misalnya dari bibitan kita ada bibitan kelapa, kemudian ada dulu sih kotoran sapi atau apa masih bisa kita kasih ke sini seperti itu Pak. Marihat Bu. Dulu PT Tunggal menggunakan Marihat dan ada PTKS juga. Nggak tahu saya yang sebelah mana Marihat kalau sebelah, tapi kalau untuk di Sungai Lala ini di Marihat. Terus tanya lagi Mas, sejak 75 gitu kan? Ini kan sejak 75 gitu, boleh nggak diceritakan sedikit kisahnya 75 itu di berapa hektar dulu awalnya, terus di sebelah-sebelahnya dulu apakah karet atau apa ditumbangin atau bagaimana gitu? Historis mungkin ada yang lebih paham gitu. Adi yang historis tadi. Adi Nanya sejarah Pak Adi. historisnya dulu di PT Tunggal ini Pak Adi. Dari awal Pak Adi. Soalnya gini teman-teman ini kepo katanya. Dulu yang Imas Pak Adi itu. Harusnya nggak ngomong jadi ngomong ya. Hari contekan dulu ini. Nggak apa lah. Bapak googling dulu nanti, kopekkan dulu. Aja ya. Nanti saya wawancara khusus aja. Jadi untuk sejarahnya sendiri PT Tunggal itu sebelum merdeka sudah ada PT Tunggal, cuma namanya saja waktu itu bukan PT Tunggal. Jadi pada tahun 1911 ini ada perusahaan yang namanya NV Kultur Matskapits Indragiri, milik Swiss. Ini susah juga saya bacanya ini. Kemudian Indragiri Rubber Limited atau IRL dan Kelawat Syndicate yang merupakan joint antara perusahaan Inggris dengan Strut Company Malaysia. Nah, ini dulunya ini tahun 1911. Kemudian berganti-ganti nama ini. Tahun 63 ini pengelolaannya dari ketiga PT ini diserahkan kepada PT Perkebunan Indragiri atau PTPI, kemudian dilikuidasi oleh pemerintah, diserahkan kepada PT Kulit Aceh Raya Kapten Markam atau PT Karkam. Nah, tahun 64 PT Karkam diserahkan kepada pemerintah daerah. Setelah itu pada tahun 66 sampai 68 perkebunan diserahkan kepada PT Aslam Karkam II. Dan tahun 68 sampai 69 diserahkan kembali kepada PT Perkebunan Indragiri. Ini bolak-balik nih jadinya agak ribet sedikit ini. Kemudian dilikuidasi oleh pemerintah RI dan diserahkan kepada PT Berdikari Jakarta dengan status BUMN. Jadi pernah jadi BUMN swasta, kemudian BUMN. Kemudian tahun 71 PT Berdikari diserahkan kepada pemilik lama yaitu IRL CMI atau PT Plantagen yang berpusat di Zurich, Swiss, serta Kelawat Syndicate dan diubah namanya menjadi PT Indragiri Raya. Nah, pada tahun 73 ini dipecah menjadi PTPN 4, ada NES 2, kemudian untuk perluasan desa, kemudian di sini ada PT Tunggal Investment. Nah, inilah pertama kali ada PT Tunggal. Tahun 75 PT Tunggal Investment mulai beroperasi dengan komoditi karet dan kelapa sawit. Kemudian tahun 79 nama PT Tunggal Investment dirubah menjadi PT Tunggal Perkasa Plantation atau PT Tunggal. Jadi PT Tunggal Perkasa Plantation ini mulai tahun 79. Pada tahun 83 ini Astra mulai masuk bersama dengan PT Sinarmas atau Salin Group. Ini mengelola PT Tunggal. Kemudian diambil alih sepenuhnya 100% sahamnya diambil oleh PT Astra Agroniaga itu tahun 91.
Ya, tahun 91 ini namanya masih Astra Agro Niaga. Kemudian berubah menjadi Astra Agro Lestari, dan ini masih namanya PT Tunggal Perkasa Plantation itu tahun 98 sampai sekarang. Nah, ini sejarah singkatnya PT Tunggal. Nah, mungkin itu sebagai penjelasan saya. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi, saya serahkan ke Pak Eka. Masih ada yang mau penasaran dengan tahun 75 dan PT Tunggal? Ada tuh. Ada yang belum dijawab. Luas tanamnya berapa dulu? Oh iya. Oh, luas tanam. Awalnya tadi. Tanam di sini. Enggak, maksudnya Awal tanam tahun 75. Dan sebelah-sebelahnya apa dulu? Ya, ini dulu Pak, kita 9.000 hektar, 9.800 hektar ditanami pertama kali karet, kemudian dirubah menjadi sawit di tahun 75. Ini ada 2 ini waktu itu. Ya, dan sebagian juga waktu itu pernah ini apa namanya itu? Gambir. Ini pernah juga. Ya, sebelumnya ditanamin gambir, dan pabrik gambirnya itu sekarang menjadi pasar baru air molek dan terminal, dan di situ masih ada tungku bekas pengolahannya untuk gambir, itu masih ada sampai sekarang. Berarti dulu dari Izin Pak, boleh nanya Pak? Ya, Ini kan kebun kita ini cukup luas, sementara masyarakat sekitar cukup jauh. Yang ingin kami tanyakan, adakah binaan dari kebun kita ini untuk nyata di kehidupan masyarakat? Kalau ada bentuk CSR-nya gimana? Apakah bantuan sekolah atau bantuan rumah ibadah? Jadi karena saya lihat masyarakat juga cukup jauh, tak mungkin kan masyarakat menjemput CSR-nya ke sini. Demikian, terima kasih. Ya, berdiri memang sudah lama. Mungkin sebelum ada program CSR ini juga sudah ada. Jadi sebetulnya yang bekerja di sini pun masyarakat sekitar sini Pak. Masyarakat sekitar, dan ini tadi kita masuknya dari sana sehingga nampaknya jauh. Ya, nanti kita akan keluar dari sini sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo sudah sampai ke masyarakat. Nah, sudah sampai ke masyarakat. Nanti kita lewatnya sana. Jadi bantuan-bantuan saya kira sudah kalau kita tulis ya banyak juga. Oke, Pak. Ya, Masalahnya sudah tidak banyak. nampak sih tadi tadi kosong dulu gitu. Ya, mungkin gitu. Termasuk nanti kalau Bapak melewati jalannya kita lewatin pun yang geruduk juga kami. Ya. Yang memperbaiki jalan. Tadi pas yang kaya-kaya itu Pak. Oke, mungkin itu yang bisa kita jawab Pak. Supaya tidak terlalu lama ya, kita juga sudah mulai agak rintik-rintik. Sebelum berakhir, kami persilakan kepada Pak Dede dan Bang Zul karena ada ingin yang disampaikan sebagai kenang-kenangan dari kami. Kita juga bookingnya di sini. Coba. Wah, bekas dari wartawan. Oh, Mas Topan. Mas Topan belum ada. Ayo, Jadi Oh iya lupa saya. Siap. Tunggu Bang, tahan Bang. 75-nya ketutup loh Mas, boleh Mas? Agak kesini masih ke. Oke. Kami tadi udah nampak 75 dari sini. Udah tertutup. Oh, kita nunggu foto Bang Budi lah kayaknya. Oke. Pak Eka dan kawan-kawan Nasket, kami persilakan untuk foto bersama. Jualnya nanti. apalagi yang tanam tahun 80-an itu. Nggak dapat yang satu. Yuk. Dua, 1, 2.